warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi ayyami dahrina nafahat wa khassa biha bil azminatil mamlu'ah bil munasabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil ayati wal bayyinat wa ala alihi wa sahbihi ulil amjadi wal kamalat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dari berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Di antara yang paling utama adalah nikmat panjang umur. Sehingga mereka yang mana yang disebut panjang umur dengan bagusnya perbuatan dapat predikat khairukum, sebaik-baik kalian. Dalam satu hadis disebutkan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya. Maka di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah masih Allah berikan kita sehat panjang sehingga kita memasuki di malam ini dengan bulan di antara bulan keberkahan, di antara bulan kemuliaan, di antara bulan keagungan. Sampai di dalam Islam dan sebelum Islam, bulan yang kita berada di dalam ini adalah bulan yang disucikan. Allah predikatkan bulan ini dengan Ashhurul Hurum. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang di situ dijelaskan 4 bulan yang disucikan. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu ahrum. Ya. Jadi bulan-bulan ada 12 di mana hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka di antaranya ada 4 bulan yang disucikan. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka jangan kamu mendolimi jiwa kamu di dalamnya. 4 ini dijelaskan, 3 dalam keadaan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 sendirian, yaitu yang kita berada di malam ini udah masuk, yaitu bulan Rajab. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW melihat bulan sabit masuk di awal bulan Rajab, beliau berdoa. Apa yang beliau panjatkan? Dan ini dianjurkan untuk selalu kita doa. Yaitu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami bisa masuk bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab ini banyak sekali keistimewaan. Dari penamaan aja, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani di kitab Bunyah beliau menjelaskan dari setiap huruf. Dari ro, jim, ba. Sin? Nulis, Sin. Oh, itu tukang ya, lupa Ustaz. Iya. Ra, rahmatullah. Ra. Jim, judullah. Jim. Ba, birrullah. Jadi Rajab itu memiliki arti setiap hurufnya apa yang disebutkan Syekh Abdul Qadir itu. Ra rahmatullah.
jim judullah, ba birrullah. Maka Allah berikan di awal bulan Rajab sampai di penghujung dari bulan Rajab ini tanpa terkecuali rahmatullah bila azab. Kasih sayang Allah yang tidak ada siksaannya. Kemudian judullah bila bukhlin, sifat pemurah Allah dengan tanpa kikirnya. Yang ketiga birrullah bila jafa, yaitu kebaikan Allah tanpa keburukannya. Itu dia. Maka dari situlah di antara keistimewaan bulan Rajab ini, yaitu yang berada di awalnya. Sebagaimana nanti Sya'ban berada di pertengahannya. Sebagaimana Ramadan berada di begitu. Jadi ini 3 bulan ini punya keistimewaan yang luar biasa. Ada di permulaan, itu bulan Rajab. Di pertengahan, bulan Sya'ban yang ada nisful Sya'ban. Dan di Ramadan berada di ujung. Karena banyak pendapat menyatakan Lailatul Qadar berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Sehingga dalam hadis disebutkan khamsun la yuraddu fihi du'a. 5 layali 5 malam la yuraddu fihi du'a, tidak ditolak di dalamnya doa. Pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah, yang kedua Lailatul awal min Rajabin, malam pertama dari bulan Rajab. Nggak ditolak doa apa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang ketiga Laila nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Itu doa-doa yang di saat itulah dikabulkan cepat oleh Allah pada waktu-waktu yang disampaikan dan dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ya, pada malam Rajab ini yang memang ditentukan untuk kita ibadah. Pada malam Rajab inilah awal Rajab yang hendak kita habiskan waktu kita untuk ibadah pada Allah. Jangan kita lalaikan waktu terbuang. Apalagi na'udzubillah kita gunakan malam Rajab untuk maksiat kepada Allah. Mau dapat apa kemuliaan kita sebagai umat Islam? Kalau malam Rajab yang Allah pandang umat Islam, Allah terima segala doa yang dipanjatkan, tapi kita gunakan untuk maksiat. Seharusnya kita umat Islam lebih bangga malam Rajab kita ketimbang malam tahun baru. Ya, sekarang malam tahun baru kan? Dia terlihat di sini umat Islam. Apakah cuma namanya Islam, tapi hatinya nggak ada Islamnya? Yang disebut mereka para munafikin. Iya kan? Malam Rajab yang harus dihabiskan waktu untuk ibadah pada Allah, digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk tiup trompet, digunakan untuk petasan, digunakan untuk joget-joget, digunakan untuk khomer, bahkan dia gunakan untuk berzina. Na'udzubillah min. Berapa banyak malam tahun baru digunakan untuk itu semua. Itulah yang ditakutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu. Nabi menyatakan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian nanti di akhir zaman akan senantiasa mengikuti adat istiadat orang-orang terdahulu kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalaupun mereka akan masuk ke lubang biawak, kalian bakal ikut masuk juga ke lubang biawak. Lihat aja modelnya. Dari tingkahnya ngikutin orang-orang barat. Ya kan? Rambutnya
ngikutin orang barat. Tingkahnya ngikutin mereka. Nggak ada ketimuran sudah. Nggak bangga dengan timur kita. Ya. Semua harus pakai joget, harus pakai homer, harus pakai dangdutan, semuanya. Maka para sahabat bertanya, ya kan? Sahabat ngomong langsung, mereka itu siapa? Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Apakah yang kamu maksud ya Rasulullah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man, siapa lagi kalau bukan mereka? Ikutin nih, trompet, adat Yahudi. Petasan, adat Majusi. Ikutin, pakai topi, ngikutin adat-adat Nasara. Udah 3 itu semua. Mana adat umat Islam? Nggak ada sama sekali. Apa kemuliaan malam tahun baru sih? Malam tahun baru miladiah, apa kemuliaannya? Nggak ada. Kalau malam tahun baru miladiah kita rame untuk menyambut, tapi pas malam Islam tahun baru Hijriah nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin begitu aja, sepi dari penyambutan, sepi dari keramaian, sepi dari kita menyambut malam tahun baru yang begitu hebat tuh malam tahun baru Islam. Dari sirahnya sejarah gimana tahun baru Islam yang luar biasa. Malam tahun baru yang sekarang nih, yang punya orang kufar, kebanyakan umat Islam yang ramein. Betul gak? Kebanyakan mereka umat Islam. Ya kan? Kalau mereka orang kufar mau ngeramekan, silakan. Tapi kenapa umat Islam ngikutin? Apalagi malam ini, malam Rejab. Malam yang Allah pandang umat Islam, yang Allah gabulkan segala doa dan harapan kita. Kita lakuin maksiat. Gimana mau dapatkan kemuliaan Sya'ban? Gimana mau mendapatkan kemuliaan Ramadan? Malam awal Rejab yang doa dipanjat, digabulkan oleh Allah. Kita lakukan maksiat. Dari malamnya saja udah berbeda. Nah ini dia. Apa mulianya malam tahun baru? Nggak ada sama sekali. Coba kalau kita umat Islam nggak rayain ini. Nggak ada trompet. Coba kita telusurin. Hah? Yang pakai trompet siapa? Kebanyakan siapa? Umat Islam. Yang petasan? Umat Islam. Yang lakuin maksiat? Banyak umat Islam. Kenapa ngikutin mereka? Coba kalau umat Islam tahu. Mereka bersatu. Nggak ada. Setiap daerah udah menyatakan. Nggak ada perayaan apapun. Malam tahun baru. Miladiah, udah nggak usah. Nggak jadi kaya kok kita. Besok pagi tetap aja utang banyak. Besok pagi tetap aja kere kita. Miskin aja tetap. Nggak berubah. Coba kalau kita nggak rayain semuanya, kita diam, kita tidur. Nggak bisa tidur, minum bodrek udah 3. Tidur langsung. Apa aja kita. Nggak usah rayain tuh. Nggak ada nilainya sama sekali. Apalagi malam Rejab bertepatan dengan malam tahun baru yang sekarang. Maka kita mau hidupin, tapi bukan buat maksiat. Kita mau hidupin, bukan ngikutin orang kufar. Tapi hidupin karena mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga Salman Al-Farisi beliau menyatakan, Kanal Aliyu radhiyallahu anhu yufarrigu nafsahu fil ibadah fi arba'il layalin. Adalah Imam Ali menghabiskan waktunya semalam suntuk untuk ibadah pada 4 malam. Apa itu? Lailatu awal min Rajab. Malam awal dari Rajab. Beliau habiskan waktunya sampai subuh untuk ibadah. Itu dia. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Idul Nahri. Malam Idul Adha. 4 Imam Ali itu menghabiskan waktunya untuk ibadah. Oleh karena itu, ya, di sini ada doa yang beliau panjatkan. Nanti santri juga harus tulis. Itu ada doa. Doa yang senantiasa beliau pakai setiap malam 4 ini.
Apa doanya? Beliau memanjatkan dengan menyatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi, ya. Nah, kita baca ya, kita baca, ambil keberkahan. Ustaz talqin, kalian baca selanjutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi masabihil hikmati wa mawalin ni'mati wa ma'adinil ismati wa'simni bihim min kulli su wa la ta'khudhni ala ghirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba amri hasratan wan nadamah warda anni fa inna ma'rifataka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Allahumma ighfirli ma la yadurruk wa'tini ma la yanfa'uk fa innaka al-wasi'atu rahmatuh al-badi'atu hikmatuh fa'tini sa'ata wad-da'ata wal-amna was-sa'ah wasyukra wal-mu'afah wat-taqwa wa afrighi sabra wa sidqa alayya wa ala awliyaik wa a'tinil yusra wa a'mim bidzalika ahli wa ikhwani fika wa man waladani minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doa luar biasa ya. Nanti kita bikin, kata kita sebar lagi nanti. Kita terjemahkan dan dibaca selalu diulang pada malam 4 tersebut. Habiskan malam 4 tersebut, dan setiap malam-malam itu memiliki, atau bulan itu memiliki identiknya. Seperti bulan Rejab. Nah, yang kita berada di dalam ini sampai 30 hari ini memiliki keistimewaan. Yang mana di sini identiknya kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa kita perbanyak istighfar? Karena ada penjelasan dari Al-Imam Suyuti di dalam kitab Jami'ul Ahadits beliau, yang mana di situ disebutkan aksiru minal istighfar fi syahri Rajabin. Aksiru minal istighfar fi syahri Rajabin. Perbanyakilah kalian dari beristighfar di bulan Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minha utaqa'u minan nar. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minha utaqa'u minan nar. Maka sungguhnya Allah pada setiap saat dari bulan Rejab tersebut memiliki hamba-hamba yang terbebaskan dari api neraka. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang terbebaskan api neraka. Setiap saatnya itu, ya, setiap waktu dari awal malam ini sampai 30 hari kemudian Sya'ban. Setiap saat Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Sehingga ada suatu cerita di kitab Lataiful Ma'arif tentang berbicara Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mencatatkan di sana ada orang soleh. Ya. Ada seorang soleh wali min auliyaillah sakit di bulan sebelum Rejab. Di bulan sebelum Rejab.
Dan yang mana di situ sakitnya yang dia udah berasa dikit lagi dia bakal meninggal. Maka dikatakan kepada keluarganya, ya, dia menyatakan, da'autullah an yuakhirani wafati ila Rajab. Aku meminta kepada Allah terus agar Allah matikan aku, diberikan waktu sisa sampai masuk bulan Rajab. Waqad balagani, kenapa? Karena telah datang khabar kepadaku, inna lillahi utaqa fi Rajabin. Karena Allah memiliki hamba-hamba yang sudah Allah bebaskan dari api neraka, yaitu ketika berada di bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan istighfar karena berkaitan tuh dengan dosa, berkaitan dengan kesalahan, berkaitan dengan ya kelalaian kita. Anjurkan kita banyak istighfar. Sehingga para ulama ngomong apa? Rajab syahrul istighfar. Sya'ban syahrus salati ala nabiil mukhtar. Shallu ala nabi. Ramadan syahru tilawatil Quran. Artinya apa? Jadi bulan yang tersebut biar kita lebih banyak untuk mengamalkan itu, berlebih yang lain. Misalnya di bulan Rajab, banyakin istighfar. Melebihi dari sholat, salawat, melebihi dari kita baca Quran, nih udah istighfar terus. Biar banyakin khusus di bulan Rajab. Ketika masuk di bulan Sya'ban, kita banyakin untuk berselawat pada Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam Sya'ban itulah turun ayat yang kita diperintahkan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Nah, nanti kita akan bicara tentang Sya'ban dan apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, kita perbanyak untuk tilawatil Quran. Karena Quran itulah diturunkan di bulan Ramadan. Quran diturunkan. Biar banyak Quran, melebihi dari selawat, melebihi dari istighfar. Nah sekarang, perbanyak istighfar kita. Nah itu dia. Ya. Ada lagi, Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Beliau katakan, Rajab syahru zar'i. Rajab ini bulan kita nanam sekarang. Nanam, ya, kita nanam talas sekarang. Talas kita tanamin, pisang kita tanamin. Terus tanamin dulu. Sya'ban syarhu sagi. Sya'ban bulan untuk kita nyiram itu. Nyiram. Ramadan syahrul hasad. Ramadan bulan kita panen. Jadi nggak langsung kucuk-kucuk langsung ke Ramadan ibadah, enggak nih dari bulan ini. Siapa orang yang memuliakan bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kemuliaan bulan Sya'ban. Siapa orang yang memuliakan bulan Sya'ban, maka dia pun bakal dapatkan bulan Ramadan dengan kemuliaan. Makanya jangan kita salahkan umat Islam tahunan begitu aja. Keluar Ramadan nggak ada sholatnya, keluar Ramadan nggak ada witirnya, keluar Ramadan begitu aja lagi maksiat. Karena dari Rajab nggak ada persiapan, prepare-nya nggak ada. Siapin dulu betul-betul. Dari schedule-nya, tertib waktunya khusus ibadah. Ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Maka diantaranya istighfar perbanyak. Sehingga kita nanti amalkan tuh. Selepas sholat isya, senantiasa kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alai, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub 70 kali. Dalam suatu asar, khabar menyebutkan siapa yang membaca 70 kali latamassuhu naru jildah. Niscaya tidak akan menyentuh neraka akan kulitnya. Kemudian dianjurkan pula untuk kita beristighfar dengan sirah astaghfirullahalazim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsih la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusyura. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Damiri. Ini Imam Damiri nggak sembarangan orang ini, ulama hadis. Beliau alim fil hadis dan terkenal dengan kitab-kitabnya dalam menerangkan ilmu hadis. Beliau mencatatkan di kitabnya istighfar itu di bulan Rajab, yang mana beliau dapat hadisnya tersebut, siapa yang membaca 7 kali setiap hari dari istighfar tersebut, maka Allah menyatakan kepada kedua malaikat yang mencatat apa? Keburukan-keburukan, kharriqa safita dzunubih, robekin dari lembaran keburukan orang tersebut. Dari lembaran keburukan orang tersebut, robekin. Dengan sebab dia istighfar setiap hari 7 kali dengan sigah itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsihi la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusyura. Tadi tulis. Ya, santri baca itu. Baca setiap hari 7, mau pagi, mau siang, mau sore, yang pasti di bulan Rajab. Kemudian dianjurkan untuk kita berpuasa. Sekalipun tidak ada hadis khususnya dalam bulan Rajab, cuma memang ada riwayat bahwa nahar fil jannah yuqallahu Rajab. Ada nanti sungai di surga namanya Rajab. Man soma fi Rajabin yauman, siapa orang berpuasa di luar Rajab 1 hari, saqallahu min dzalikan nahri, Allah akan tuangkan buat orang tersebut ya air dari sungai tersebut. Jadi untuk puasanya kapan waktu? Karena Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan oleh Allah. Makanya bulan 4 ini dianjurkan kita lebih banyak berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Sehingga penamaan Rajab tersebut tadi ya julukannya banyak. Ada namanya Al-Asab, Rajabul Asab. Artinya dituangkan ya, artinya dituangkan rahmat Allah ke dalam bulan tersebut. Dituangkan rahmat yang begitu banyak, kayak air ditumpahkan. Banyak gak? Ditumpahkan air. Nah itu terjadi di bulan Rajab. Ada lagi menyatakan Al-Asam, bisu. Ya, apa arti bisu? Karena di dalamnya tidak terdengar sama sekali perperangan. Karena kaum jahiliyah menjaga betul untuk tidak berperang di bulan Rajab. Orang jahiliyah dahulu mereka tidak mau tuh perang di bulan Rajab. Maka disebut Al-Asam, bisu. Kalau udah mau perang nanti selain Rajab, ya kan? Maka seperti Syaban, Ramadan itu khususnya umat Nabi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tapi kemuliaan yang ada itu 4 yang disucikan pada bulan-bulan yang disucikan itu 4. Disucikan oleh orang terdahulu untuk 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, jadi insya Allah bisa kita amalkan apa yang kita dengarkan tadi, dan insya Allah manfaat untuk kita dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah kita bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Rajab. Kemudian insya Allah Allah berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah berikan panjang umur di bulan Ramadan sampai kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Dari di situ tilawatul Quran, malam Lailatul Qadar, dan Allah panjangkan umur sampai kita dapatkan tahun-tahun yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili walidayya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi assalamu akhiruhum da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.